Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ivan Fadilah dari Prodi Ekonomi Syariah dengan kode NIM 2110103029. Mata kuliah Principle of Economics. Yang terhormat kepada Ibu Ayu Solihah Sadariyah SEIME selaku dosen mata kuliah pelajaran Principle of Economics di semester 2 ini. Pada soal pertama, apa yang dimaksud dengan mikroekonomi dan makroekonomi? Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu mikroekonomi. Mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan. Sebagai contohnya adalah permintaan dan penawaran, harga, produksi di suatu perusahaan. Dan contoh lainnya adalah rugi, laba, perusahaan, lalu, apa itu makroekonomi? Makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi secara menyeluruh atau keseluruhan. Makroekonomi ini cabang ilmu ekonomi seputar kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ini juga berkaitan dengan faktor produksi suatu perusahaan. Jadi, kedua teori ini adalah merupakan cabang dari dua ilmu ekonomi, yakni ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Soal berikutnya adalah soal nomor 2. Bagaimana bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan atau law of demand. The negative relationship between price and quantity demanded. As price rises, quantity demanded decreases. As price falls, quantity demanded increase. Apa itu? Yakni bunyi hukum permintaan jika suatu harga atau jasa dalam suatu produksi mengalami penurunan, maka jumlah permintaan oleh konsumen akan terus naik. Namun sebaliknya, apabila harga barang naik, maka permintaan akan turun. Jadi, di sini sangat jelas bagaimana bunyi hukum permintaan. Pada intinya, jika suatu harga naik, mengalami kenaikan, maka permintaan itu akan menurun. Tetapi sebaliknya, jika harga suatu perusahaan ataupun barang jasa menurun, maka permintaan akan menaik. Begitu. Soal nomor 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan. Baik. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurva permintaan. Di antaranya adalah income, worth or not worth, normal goods, interior goods, substitutes, perfect substitutes, and complementary goods. Income
yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kurva permintaan. Karena apa? Income merupakan pendapatan yang dimiliki oleh konsumen dikarenakan wage, salaries, profits, kenaikan gaji, ataupun pendapatan yang tetap yang dimiliki oleh suatu laborers atau pekerja, dan ini sangat mempengaruhi kurva permintaan. Lalu selanjutnya adalah wealth or net worth. The total value of what a household owns means what it was. It is stocks measures. Sini adalah total harga dari suatu barang dan stok yang dimiliki perusahaan terhadap produksinya. Maka di sini mempengaruhi permintaan suatu ekonomi ya. Lalu yang selanjutnya adalah normal goods. Suatu barang akan mengalami peningkatan permintaan ketika pendapatan itu menurun. Di sini goods for which demand goes up when income is higher, and for which demand goes down when income is lower. Ketika suatu pendapatan meningkat, maka otomatis permintaan dalam suatu barang ini juga meningkat, ataupun sebaliknya. Karena apa? Di sini berhubungan, berkaitan antara barang dan juga pendapatan, saling tarik-menarik. Lalu selanjutnya adalah interior goods. Goods for which demand tends to fall when income rises. Barang untuk suatu permintaan itu menurun ketika pendapatan meningkat. Lalu selanjutnya adalah substitutes atau substitusi. Barang bisa terjadinya permintaan ketika semuanya naik atau increase ya, dari suatu harga itu meningkat, atau di sini bisa dikatakan terjadinya kenaikan itu inflasi dari suatu produksi ataupun income begitu. Lalu ada juga complementary goods. Goods that go together, a decrease in the price often results in an increase. Pada soal nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran. Penawaran atau supply. Di sini kita jelaskan terlebih dahulu apa itu supply ataupun penawaran. Positive relationship between price and quantity of a good supplies. An increase in the market price will lead to an increase in quantity supplied, and a decrease in market price will lead to a decrease in quantity supplied. Jadi, penawaran merupakan suatu timbal balik dari permintaan. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi supply ataupun penawaran adalah the price of related products, harga dari suatu produk. Lalu the cost of producing the product, which in turn depends on the price of required inputs, labor, capital, and lands. The technologies that can be used to produce the products, the price of related products. And then movement along a supply curve. The change in quantity supplied brought about by a change in price. Perubahan suatu harga dari suatu
produk ini bisa mempengaruhi suatu penawaran dikarenakan dari hukum penawaran tadi kita bisa lihat bahwasannya apabila suatu harga dari suatu produksi itu meningkat, maka penawaran juga akan meningkat. Dan bila harga dari suatu produksi menurun, maka penawaran pun menurun. Itu adalah hukum penawaran. Dari situ kita bisa melihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penawaran yakni harga produksi, lalu jumlah produsen, persaingan produk ataupun the new competitor in the market, and then biaya produksi, lalu proyeksi keuntungan ataupun profit yang dimaksimalkan oleh suatu perusahaan itu dapat mempengaruhi fungsi penawar. Ya. Lanjut pada soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan equilibrium? Equilibrium di sini adalah the condition that exists when quantity supplied and quantity demand are equal. At equilibrium there is no tendency for price to change. Yang artinya adalah equilibrium adalah kondisi di mana suatu kuantitas supplies ataupun quantity demanded, ya di sini adalah quantity dari permintaan dan penawaran, itu keduanya seimbang atau equal, sama dengan sama. Dan di sini bisa kita nyatakan bahwa equilibrium adalah keadaan di mana antara komponen-komponen yang ada dalam suatu aktivitas itu seimbang, ya. Atau dalam pengertian supplies and demand ini merupakan titik seimbang. Itu adalah pengertian dari equilibrium. Soal nomor 6. Apa yang terjadi terhadap penggunaan kendaraan pribadi yang kita gunakan untuk berangkat bekerja apabila tarif bis ataupun kendaraan umum mengalami kenaikan? Baik, pertama-tama kita asumsikan ini adalah sebuah mobil dan juga bis umum, atau biasa kita di Jakarta adalah pekerja yang berangkat untuk ke kantor menggunakan kendaraan pribadi, yaitu mobil, dan juga ada juga yang menggunakan bis ataupun kendaraan umum. Di sini pertanyaan adalah, apa yang terjadi terhadap penggunaan kendaraan pribadi? Di sini saya bisa simpulkan akan terjadi suatu peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dikarenakan kendaraan umum ini biaya tarifnya meningkat. Ataupun di sini kita bisa melihat bagaimana fungsi permintaan dan penawaran suatu jasa ini mengalami penurunan dan juga kenaikan, di mana ketika harga suatu jasa naik seperti bis umum ini, contohlah dari harga biasanya tarif 7.000 menjadi ke 9.000, maka apa yang terjadi? Para pekerja ini lebih memilih untuk mengendarai atau berangkat ke kantor menggunakan mobil pribadi ataupun car, ya. Karena dihitung-hitung bisa lebih murah ketimbang naik bus. Karena di sini mengalami tarif di kendaraan umum. Jadi jawabannya adalah kenaikan kendaraan pribadi dikarenakan bus tarif naik. Soal nomor 7. Ketika konsumen mendapat kenaikan pendapatan,
apa yang terjadi pada kurva permintaan. Di sini sudah jelas bahwasannya jika suatu konsumen mendapatkan income, pendapatan dan increase atau memiliki kenaikan dalam pendapatannya, maka apa yang terjadi dalam kurva permintaan ya ini bergeser ke sebelah kanan. Mengapa seperti itu? Dikarenakan kurva ini sifatnya apabila suatu permintaan itu meningkat ataupun menurun, dia akan bisa bergeser ke kiri, ke bawah, atau ke kanan, ke atas gitu. Jadi dapat disebutkan karena kenaikan pendapatan ini income, lalu dikarenakan konsumen ini memiliki pendapatan, maka otomatis fungsi permintaan itu akan menaiki increase kenaikan, maka kurva akan bergeser ke kanan gitu. Oke, baik, soal selanjutnya ya, ini soal 8. Apa yang terjadi terhadap jumlah barang yang ditawarkan apabila perusahaan menemukan mesin yang lebih efisien? Di sini saya akan menjawab. Jika jumlah barang yang ditawarkan di suatu perusahaan menemukan mesin yang lebih efisien atau yang lebih menguntungkan dari segi produksi, biaya, bahan maupun modal, maka jumlah barang yang akan terjadi di suatu perusahaan tersebut akan meningkat ya. Mengapa demikian? Karena perusahaan ini yang tadinya mesinnya mungkin memiliki suatu bisa memproduksi contohnya 10 dalam waktu sebulan. Ketika perusahaan ini menemukan mesin baru yang lebih efisien dan membutuhkan mungkin biaya pekerja yang lebih sedikit dan mengoptimumkan suatu mesin yang lebih efisien, maka di sini jawabannya adalah jumlah barang terhadap perusahaan tersebut meningkat. Begitu kira-kira. Alhamdulillah sudah terjawab soal-soal untuk demand and supply. Semoga dengan jawaban-jawaban ini untuk memperbaiki nilai-nilai mata kuliah Principle of Economics saya yang kurang, dapatkan nilai yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Ayu Solihah Sadaria yang telah menyimak video saya dari awal. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila dalam tugas video kali ini terdapat banyak kesalahan dan juga masih banyak hal yang harus diintrospeksi lagi. Saya Muhammad Ivan Fadilah pamit untuk menutup video ini. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.